Menuju ke desa Gueria tidaklah sulit. Desa ini masih berada dalam kawasan Teluk Jailolo. Dapat ditempuh sekitar 15 menit dari pusat kecamatan Jailolo. Pulau Babua yang kerap disinggahi penyelam termasuk dalam wilayah administratif desa Gueria. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Kita ngobrol sebentar ya, Pak, boleh? Pak Aser, selama menjadi nelayan, cara menangkap ikannya pakai apa, Pak? Pakai bukan. Pakai pukat. Lalu apa lagi? Hanya pakai. Hanya pukat ya. Pernah pakai bahan peledak juga ya, Pak ya? Yang bahan peledak waktu saya masih umur berapa? Masih dari tahun 69 itu. Tahun 69. Kenapa waktu itu, Pak? Kok menangkap ikan pakai bahan peledak? Ya karena saya lihat kan yang lain kan pakai bahan peledak kan mereka cepat dapat ikan tuh. Cepat dapat ikan? Ya. Lebih banyak dapatnya? Nah, jadi terpengaruh sehingga saya coba. Saya umur 17 tahun saya sudah menggunakan bahan peledak. Di lokasi mana saja, Pak, kalau pakai bahan peledak nangkap ikannya? Pokoknya sekitar tempat-tempat yang di mana ada ikan baru kita pilih di situ. Jadi tidak khusus di lokasi tertentu gitu ya, Tidak, Pak ya? Tidak. Jadi pindah-pindah? Iya. Kalau lokasi tempat menangkap ikan sehabis dikasih bom itu bagaimana, Pak? Daerah sekitar itu memang untuk melihat tuh bahwa itu batu karang tuh banyak yang kita lihat bahwa memang sekarang kita punya pemikiran yang sekarang ini bahwa kalau kita melakukan itu memang banyak kejadian yang kita lihat. Jadi sehingga kan kita bahwa pemerintah juga harus mencegah orang peledak itu karena melihat kondisi yang ada itu, lingkungan yang ada itu. Kami melakukan apa nih pembangunan ada hukum yang menjamin, saya menyadari sehingga lebih baik saya berhenti. Desa Gueria ini wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Barat yang disebut pintu gerbang masuk Halmahera Barat melalui depan Desa Gueria. Dan ini juga di dalam area Teluk Jailolo ya? Iya, untuk Desa Gueria itu di areal Teluk Jailolo. Punya potensi apa saja, Pak? Kalau untuk wisata baharinya juga ada. Salah satunya kita punya depan ini yang biasanya ada tamu-tamu yang datang diving di depan kita ini. Yang itu yang disebut wisata bahari itu yang itu. Di sekitar Pulau Babua bahkan ada 2 tempat yang di depan kita ini ada 2 rep. Nah, itu juga terumbu karang yang cukup bagus, itu menjadi satu potensi yang ada di Desa Gueria. Tapi selama ini turis yang menyelam gitu ya, Pak, di sekitar Desa Gueria, mampir nggak ke Desa Gueria? Untuk sudah 2 tahun berturut-turut ini festival yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Halmahera Barat, itu belum ada satu turis pun yang turun di tempat ini. Kalaupun mereka turun, cuma mungkin hanya ada salah teknik mesin, dan itu ada orang-orang yang di sini saja yang turun, tapi untuk turis belum pernah datang sampai ke hari ini, tempat ini. Menurut Bapak kenapa sih? Kok mereka nggak datang ke sini? Saya juga bingung kenapa kalau di tempat ini mereka tahu bahwa di Gueria itu ada potensi wisata bahari. Kemudian mereka hanya nyelam di depan saja, mundar-mandir ke sana ke sini, tapi tidak pernah mampir. Saya juga jadi bingung kenapa sampai mereka itu tidak pernah mampir ke Gueria. Ada apa sebenarnya? Setiap diving yang datang itu hanya di depan kita ini, di wilayah saya punya di wilayah ini. Lalu karena itu saya bilang, kenapa kong dari pihak para wisata juga pun tidak pernah datang untuk menyampaikan kalau di Desa Gueria itu ada ini, tidak ada. Nah, nanti kita dengar kalau di saat selesai diving di bawah di tempat ini karangnya bagus di dalam masuk potensi Gueria. Sudah merata belum informasi untuk mengembangkan wisata bahari di seluruh desa
di Halmahera Barat ini, yang juga terutamanya Teluk Jailolo? Ya untuk sementara ini saya cuma ada banyak teman yang saya mencoba untuk bertanya kira-kira guaria itu kita buat seperti apa, karena kita ini belum pernah menerima ada tamu-tamu yang datang. Dan ketika saya sampaikan kepada masyarakat bilang, wah kalau itu lebih bagus, lebih menambah income kita di tempat ini. Berbeda dengan Desa Guairia yang masih jauh dari kesiapan kunjungan wisata, Desa Gua de Madu yang terletak di ibu kota Kecamatan Jailolo telah siap menawarkan konsep ekowisata. Infrastruktur dasar, sarana dan prasarananya mendukung pengembangan sektor wisata yang sesuai dengan karakter lokal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ya, selamat datang di homestay Terima saya. kasih. Ibu, kita ngobrol sebentar. Oh boleh iya, ya? silakan duduk. Iya. Ibu sudah berapa lama ini rumah tinggalnya jadi homestay? Udah 3 tahun. Sudah 3 tahun, Iya. sudah lama juga. Apa sih Bu yang bikin turis datang ke homestay Ibu tertarik tinggal di sini? Oh iya, mungkin pertama-tama karena mungkin kita sambut dengan mereka dengan baik, dengan sopan. Terus kedua mungkin karena pandangan mereka ke laut. Suasananya, pemandangan ya? iya, suasananya di laut yang bikin mereka betah di sini. Tapi hotel di sini juga ada? Ada, tapi mereka nggak nginap di sana di sini. Oh gitu. Mungkin lebih senangnya di sini. Kebanyakan turis dari mana aja? Ada dari Jakarta, Pulau Jawa, asing belum. Pernah Asing kesini. belum ada ya? Belum pernah ke sini belum. Kalimantan, Toraja, Hmm? terus dari Jayapura, terus Jogja dan Jakarta. Banyak ya Bu Iya yang banyak di yang sini ya? kunjungi di sini. Ya, mereka turis yang datang ke sini, mereka tujuannya apa Bu? Oh, menyelam. Menyelam ya? Iya, karena suasana kita di alam ini masih utuh, masih alami. Jadi mereka lebih senang memilihnya di sini, di pantai kita. Berapa banyak homestay yang ada di lokasi ini Bu? Sekitar 53 homestay. Rata-rata mereka ada di desa apa aja Bu? Di Gua Madu, khususnya di Gua Madu, karena di Gua Madu dijadikan pariwisata homestay. Apa sih di desa Gue Madu Bu? Ya karena satunya komunikasi kita lancar, terus jalannya udah aspal, terus mungkin suasananya pusat kotanya di sini, jadi dijadikannya homestay, pariwisatanya di desa Gua Madu. Masyarakat pesisir Guairia mulai memahami pemanfaatan sumber daya laut sebagai potensi wisata bahari. Sebagian besar kelompok nelayan telah memilih cara yang lebih bertanggung jawab terhadap pelestarian ekosistem biota laut, menggunakan jaring dan alat pancing. Bahkan ada yang menggunakan kompresor, meskipun memiliki resiko terhadap keselamatan nelayan. Pak, selama menjadi nelayan, Bapak cara penangkapannya apa saja sih Pak? Jaring, yang pertama itu jaring. Sebelumnya? Mulai saya tahu nelayan, saya punya orang tua hidup dengan jaring. Ya, saya turut dengan jaring, selesai rusuk, kalau selesai rusuk, kita punya jaring tidak ada ya. Pakai obat itu, alat bom. Ya, jadi kita tidak tahu, saya punya anak sekolah, sampai 2 kali sekolah dari SMA. Tidak tahu mau usaha apa. Jadi teman-teman datang, ada yang dari Ternate datang bilang ya kita cari seperti ini. Saya tidak bisa tidak cari karena saya punya hidup hanya nelayan. Saya mau buat apa? Saya tidak bisa buat apa-apa. Karena terpaksa saya ikut, saya pikir kemarin saya bisa dapat duit, jadi saya mulai usaha itu barang itu. Kemarin waktu itu ditegur oleh dari Polres, terus kita sama-sama di sini, saya mengaku bahwa saya tidak mau buat lagi. Risiko lingkungan hanya itu bukan dampak apa, tapi itu merusak karena sudah ditegur, sudah merusak lingkungan, merusak bibit-bibit yang mereka jelaskan sama kita. Jadi kita pikir kemarin kan kita juga rugi,
bapak-bapak dan sampaikan kalau kita tidak hentikan kan kita rugi sendiri rugi. Tapi sekarang Bapak sudah jerah, sudah kapok gitu, tidak mau pakai bahan peledak lagi? Terang-terang saya ibu saya itu, saya pikir kalau saya tidak pikir anak-anak dengan adik-adik, saya tetap saya buat karena tidak ada jawaban dari pemerintah. Kenapa Bapak tidak buat dan beli sendiri jaringnya itu, Pak? Tidak mampu itu, biayanya cukup besar. Kita sekarang ini ya kalau selesai itu sekitar puluhan-puluhan juta. Ya, kita satu hari pendapatan berapa satu hari? Paling banyak itu 50.000 sehari. Jadi tuntutan Bapak apa sekarang? Hanya saya tuntut bahwa kalau pemerintah perhatikan sama kita, kita minta supaya usaha yang dari pemerintah coba perhatikan masyarakat kita yang di sini. Jaring, sama body, sama mesin itu saya kita karena kita tidak mampu, kita untuk kita beli sendiri kita tidak mampu.